Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal alihi wal ashabi wa tabi'in. Mauzusan hadzal musannif Dayatul Hidayah Imam Ghazali nafa'ana Allah ta'ala wa bi ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Adabun naumi. Etika tidur. Adabun naumi, etika tidur. Halaman 24 Fan. Ketemu. Adabun naumi, etika tidur, adab-adab tidur. Fa idza aradtan nauma, apabila engkau menginginkan an-nauma kepada tidur, ya mau tidur, fabsud, maka hamparlah atau gelarlah firasyakah, tempat tidurmu, mustaqbilal qiblatih, dengan posisi menghadap arah kiblat. Wanam, dan tidurlah ala yaminikah, di atas kananmu, berarti berbaring miring ke kanan. Wanam, dan tidurlah ala yaminikah, atas kananmu, berarti miring ke kanan, miring ke arah kanan. Tidur miring ke arah kanan. Kama yudja'u mayyitu, sebagaimana posisi miringnya mayit. Kama yudja'u, sebagaimana posisi atau tidur miringnya mayit. Fi lahdihi, di dalam kuburannya mayit. Fi lahdihi, di dalam kuburannya mayit. Wa'lam, dan ketahuilah anna nauma, sungguhnya tidur mislul mautih, sama halnya mati, seperti halnya mati. Wal yaqadatuh, dan bangun dari tidur, mislal ba'sih, seperti halnya bangkit dari mati. Wala'allallaha ta'ala, dan bisa jadi bagi Allah ta'ala, yakbiduh, mencabut ruhakah, kepada ruhmu. Yakbidu, mencabut ruhakah, kepada ruhmu. Fi lailatikah, di waktu malammu. Fi lailatikah, di waktu malammu. Fakun musta'idan, fakun, maka jadilah engkau musta'idan, halnya bersiap-siap. Halnya dalam keadaan bersiap-siap, liliqaihi, untuk bertemu, ya untuk menghadap kepada Allah.
Bi antanamah dengan tidurmu ala taharatin dalam keadaan suci. Fakun maka jadikanlah musta'idan halnya bersiap-siap siapa engkau liliqaihi untuk menghadap kepada Allah, untuk mati. Bi antanama dengan tidurmu ala taharatin dalam keadaan suci. Watakuna dan ada wasiatuka apa wasiatmu maktubatan tertulis tahta rosikah di bawah kepalamu atau di bawah bantalmu. Watanama taiban dan tidur dalam kondisi bertaubat, halnya bertaubat. Minadzunubi dari dosa-dosa, mustaghfiron ya halnya memohon ampunan. Mustaghfiron dan memohon ampunan. Aziman halnya bertekad atau berniat. Ala an la ta'udah untuk tidak mengulangi ila maksiatin atas maksiat. Wa'zim ya dan bertekad, berjanji. Ala khairi li jami'il musliminah untuk berbuat baik kepada semua umat muslim. In ba'atsakallahu ta'ala, in ba'atsaka jika membangkitkankah kepadamu Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Jadi orang tidur itu annan naumah mislul mautih, itu seperti halnya orang yang mati. Wal yaqadhatu mislal ba'sih, dan bangun dari tidur itu ibaratnya orang yang baru dibangkitkan dari kematiannya. Maka mestinya kamu itu, kata Imam Ghazali di sini, wala Allah ta'ala yakbidu ruhaka fi lailatika. Jadi bisa saja Allah itu mencabut nyawamu itu di saat kamu dalam keadaan tidur, di waktu malammu itu. Maka fakun musta'idan liliqaihi bi antana ma'ala taharatin. Maka kamu sebelum tidur, jadi persiapkan tidurmu itu ya harus dalam keadaan suci. Intinya seperti ini. Kalau menurut Imam Ghazali di sini, kamu itu kalau mau tidur, ya kamu itu jangan mikir mau tidur saja, tapi kamu tuh harus mikir kamu ini akan mati nanti. Bisa saja kamu ini nanti mati. Dalam keadaan tidur tuh kamu bisa saja dicabut nyawanya. Yakbidur ruhakah, dicabut oleh Allah nyawanya. Maka nanti jadikan tidur kamu itu dalam keadaan suci. Dan niatkan, usahakan sebelum tidur itu kamu sudah bertobat kepada Allah. Dan kamu harus punya niatan nanti besok, kalau seandainya saya dibangunkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah, saya tidak akan mengulangi kemaksiatan itu lagi. Wa tadzakkara, dan ingatlah dan renungkanlah olehmu annaka, bahwa sesungguhnya kamu itu satu ja'u fil lahdih, akan
akan terbaring di dalam kubur. Kadzalika yang demikian itu wahidan faridan, halnya menyendiri. Seorang diri, faridan ya sendiri. Jadi kata Imam Ghazali, kamu tuh ya harus sekali-kali merenungkan bahwa sehebat-hebatnya kamu itu suatu saat ya pasti akan mati. Sehebat-hebatnya orang ya pasti akan mati. Dan ketika mati, siapapun orangnya, entah presiden maupun yang lainnya, itu pasti wahidan faridan, hanya sendirian di dalam kubur, gak akan ada pengawalnya, gak akan ada temannya. Laisa ma'akah, tidak ada yang menemanimu. Laisa ma'aka, tidak ada yang menemanimu illa amaluka, kecuali amal-amalmu. Illa amaluka, kecuali amalmu, wala tujza, dan tidak ada yang mampu memberikan faedah. Wala tujza, dan tidak ada yang mampu memberikan faedah illa bisa'yika, kecuali dengan usahamu. Artinya ketika orang sudah mati sendirian di dalam kubur, tidak ada yang bisa menolong kecuali amal-amalnya. Orang tuanya sudah tidak bisa menolong, atasannya tidak bisa menolong, sahabat-sahabatnya sudah tidak bisa menolong. Satu-satunya yang bisa menolong ya amaluka, amal-amalnya, amal-amalmu, kata Imam Ghazali. Wala tastajlib, dan janganlah mendatangkan siapa engkau an-naumah, akan tidur, takallufan, halnya bersenang-senang ya, atau menjadi hobi. Atau kebiasaan. Bitamhidil furusil wati'atih, dengan mempersiapkan furus, tempat tidur atau kasur yang empuk. Bitamhidil furusil wati'atih, dengan mempersiapkan kasur yang empuk. Jadi kata Imam Ghazali, kamu itu jangan gemar-gemar tidur, jangan senang kalau mau tidur itu. Apalagi kalau sampai benar-benar mempersiapkan peralatan tidur seperti kasur yang empuk. Karena memang ada orang itu hobinya ya hanya tidur, senang kalau mau tidur. Jadi walaupun tidak membutuhkan untuk istirahat, padahal ya kondisinya sehat, masih bisa beraktivitas, tapi justru lebih senang memilih untuk tidur. Oh, sudah saya tidur saja lebih enak. Menjadi kegemaran atau bahkan bisa menjadi hobi. Tanyakan hobinya apa, ya hobi tidur. Itu jangan sampai itu menjadi hobi, kata Imam Ghazali. Kenapa? Fa innan nauma ta'tilun lil hayati, karena sesungguhnya tidur, fa innan nauma, karena sesungguhnya tidur, ta'tilun lil hayati, adalah selemah-lemahnya kehidupan. Illa kecuali idza kanat, ada, apabila ada, yaqzatukah, yaqzatukah, tidak tidurmu, melekmu ya, tidak tidurmu. Wabalan ini kalau di syarahnya tidak berguna, atau ya tidak berguna. Wabalan, tidak berguna, alaikah, kepadamu,
Fanaumukah maka tidurmu salamatun adalah keselamatan lidinikah di dalam agamamu, bagi agamamu. Jadi kata Imam Ghazali, kecuali dengan tidak tidur itu kamu nanti akan berpotensi berbuat maksiat, maka ya sudah, fanaumuka salamatun lidinikah, kamu tidur saja, karena berarti tidur itu menjadi satu-satunya solusi jalan keselamatan di dalam agamamu. Jadi orang daripada kalau tidak tidur itu hanya bikin maksiat, bikin gaduh saja, bikin masalah, ya sudah, lebih baik tidur saja, kata Imam Ghazali. Tapi selagi masih ada kemauan untuk beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang tidak maksiat, maka sebaiknya jangan senang-senang tidur. Wa'lam dan ketahuilah annal laila wan nahara, sesungguhnya siang hari dan malam, atau ya sehari semalam ya maksudnya, malam dan siang, sehari semalam, arba'un wa ishruna sa'atan, adalah terdiri dari 24 jam. Arba'un wa ishruna sa'atan adalah 24 jam. Fala yakun, maka jangan menjadikan naumukah, tidurmu, billaili wan nahari, ya dalam sehari semalam, aktsaroh, lebih banyak, min samani sa'atin, dari 8 jam. Fayakfikah, jika mencukupi kepadamu, in istah, hidupmu, ya umurmu, masalan sittina sanatan, 60 tahun. 60 tahun. Antudoyi'ah, menyia-nyiakan engkau. Antudoyi'ah, atau sia-sia, telah sia-sia. Antudoyi'ah, telah terbuang percuma atau sia-sia. Minha, dari 60 tahun itu, isyrina sanatan, sebanyak 20 tahun. Wahuwa, adapun 20 tahun itu, sulusu umrika, adalah sepertiga umurmu. Jadi kata Imam Ghazali di sini, sehari semalam itu kan ada 24 jam. Jadi kalau umur manusia rata-rata itu 60 tahun, usianya 60 tahun ya, itu jangan sampai dalam sehari semalam itu tidur lebih dari 8 jam. Kenapa? Karena tidur 8 jam saja sehari semalam, kalau usianya manusia itu 60 tahun, maka itu sudah akan terbuang percuma 20 tahun. Isyrina sana. Jadi tidur 8 jam saja sehari semalam, itu akan terbuang sia-sia 20 tahun usianya, kalau 60 tahun. Dan 20 tahun itu kata Imam Ghazali, sulusu umrika, sudah sepertiga dari umurmu. Maka upayakan jangan sampai tidur lebih dari 8 jam. Sudah normalnya ya 8 jam itu. Wa a'idda indan naumi, wa a'idda, dan mempersiapkan indan naumi, di saat tidur, ya. Siwakakah, kepada siwakmu, ya, itu gosok siwak. Wa tahurokah, artinya kan bangun tidur itu memang disunnahkan bersiwak, bangun tidur. Maka suruh siapkan ketika mau tidur, siapkan dulu siwaknya. Wa tahurokah, dan tempat dan alat sesucimu, ya, kesucianmu, artinya suruh siapkan dulu tempat-tempat bersucinya, seperti air dan semacamnya.
Wa'zim ala qiyamil lail. Wa'zim dan bertekadlah atau berniatlah ya, bertekad. Ala qiyamil laili untuk bangun malam. Au ala qiyami qabla subhi atau bangun sebelum subuh. Faraqatani adapun 2 rakaat fi jaufil laili di tengah malam. Salat 2 rakaat di tengah malam. Kanzun adalah pembendaharaan min kunuzil birrih dari pembendaharaan baik segala kebaikan. Fastaksir maka perbanyaklah min kunuzika dari pembendaharaanmu liyaumi fakrikah untuk menghadapi hari kefakiranmu ya, hari akhirat maksudnya. Falantuni maka tidak bermanfaat angkah darimu kunuzud dunya apa pembendaharaan dunia idza muttah apabila sudah mati. Wakul dan katakan inda naumika ketika mau tidur ya, berdoa maksudnya ini doanya. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dzambi. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadakah. Allahumma bismika ahya wa amut. A'udzu bika Allahumma min syarri kulli dzi syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un iqdi annid daina wa aghnini minal faqri. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aykidni fi ahabbis sa'ati ilaika wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaika lituqarribani ilaika zulfa wa tuba'idani an sakhatika bu'dan. As'aluka fatu'tiyani wa astaghfiruka fataghfirli wa ad'uka fatastajibali. Itu doanya. Kalau kita biasanya sering kan hanya bismika Allahumma ahya wa amut ini atau Allahumma bismika ahya wa amut. Ya intinya sebelum tidur disuruh baca doa dulu. Summa qra ayatal kursih, kemudian baca ayat kursih sebelum tidur ya. Wa amana rasulu ila akhir suratih. Terus ayat itu amana rasulu bima unzila ilaihi rabbil mu'minun wal ikhlasih dan surat al-ikhlas wal muawwidzataini dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas wa tabarakal mulku dan surat tabarak. Nah ini etikanya. Wal ya'khudzukan naumu dan jadikanlah bagimu an-naumu apa tidur. Ya. Wa anta ala dzikrillahi ta'ala dan engkau berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa ala taharatih dan dalam kondisi suci. Jadi kata Imam Ghazali, kamu itu kalau tidur jadikan tidurmu itu sebagai sebelum tidur ya. Itu sebagai alat untuk berzikir atau waktu untuk berzikir kepada Allah dan usahakan tidur dalam keadaan suci. Nah ini cara-caranya itu sudah suruh baca doa yang minimal lah bismika Allahumma ahya wa amut
dan dilanjutkan baca ayat kursi, terus baca amanar rasulu bima unzila min rabbi wal mu'minun itu. Terus surat Al-Ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mas kalau masih kuat ya baca surat Tabarak Al-Mulku. Maka ketika ini benar-benar dilakukan, faman fa'ala dzalika. Faman, adapun orang fa'ala dzalika yang mengerjakan hal ini, urijah akan diangkat atau dinaikkan biruhihi, ruhnya orang itu, ilal arsyih, kepada arsy, akan diangkat ke arsy selama tidur. Wa kutiba, dan akan dicatat musollian, halnya orang yang sholat, ila ayyastaiqidhah, sampai dia bangun dari tidur. Jadi kalau ini benar-benar diamalkan, maka nanti orang yang tidur itu sepanjang tidurnya sampai dia bangun, dia akan dicatat sebagaimana orang yang sedang melakukan sholat. Ya, etikanya tapi harus seperti ini. Fa idza staiqatta, ya. Fa idza staiqatta, maka apabila engkau bangun, farji ila ma arraftukah, maka ya kembalilah atau ingatlah ila ma arraftukah, kepada apa yang pernah aku sampaikan kah kepadamu, awalan, di awal. Ketika bangun tidur kan di awal bangun dari tidur ya baca doa alhamdulillah ya ahyana itu. Terus setelah itu ya wudu, ke kamar mandi, terus menggunakan baju dengan niatan agar bagaimana kamu menggunakan baju itu adalah perintah Allah, yaitu menutup aurat. Itu disuruh ulang lagi ketika bangun dari tidur. Wadawim ala hadza tartibi baqiyata umrika, dan lakukan itu ya istiqomahkan sampai kamu meninggal, sampai sisa akhir umurmu. Fa in syaqqat, ya, fa in syaqqat, jikalau memberatkan alaikah kepadamu, artinya etika-etika yang diajarkan oleh Imam Ghazali di sini merasa berat kita. Al mudawamatu, apa mengabadikan atau mengerjakan secara terus-menerus. Fasbir, maka sabarlah. Sabrul maridih, sebagaimana sabarnya orang sakit. Ala maroratid dawaih, untuk minum atas pahitnya obat, ya. Ala maroratid dawaih, atas pahitnya obat. Intidharan lisyifaih, karena mengharapkan kesembuhan. Jadi kalau etika ini yang memberatkan bagi kamu, kata Imam Ghazali, maka bersabarlah. Sebagaimana sabarnya orang yang sakit untuk menahan pahitnya obat itu, tapi karena ingin mendapatkan kesembuhan. Fatafakar, dan berfikirlah atau merenunglah fi qasri umrika, di dalam pendeknya umurmu. Wa in ista, dan jikalau engkau hidup masalan mi'ata sanatin, 100 tahun, jikalau engkau hidup 100 tahun, fahiyah, maka adapun 100 tahun itu qalilatun, adalah sedikit, bil idhafati ila maqamika fid daril akhirah, dibanding dengan kehidupanmu di akhirat. Jadi walaupun kita di dunia hidup 100 tahun, itu masih sedikit dibanding dengan lamanya kita nanti hidup di akhirat. Wahiyah, dan hidup di akhirat itu ya abadul abadi, selama-lamanya sudah. Jadi di sini intinya, penjelasannya, kesimpulannya tentang etika tidur ini, kata Imam Ghazali, yang pertama, poin yang pertama, tidur itu ibaratnya mati. Jadi bisa saja kamu itu nanti dicabut nyawanya ketika dalam kondisi tidur. Maka usahakan sebelum tidur itu kamu sudah bertobat kepada Allah.
Itu poin yang pertama. Dan ia berjanji kepada Allah, ya Allah, jika nanti saya ternyata tidak jadi mati, artinya masih diberi kesempatan bangun, saya akan berbuat baik dan tidak akan mengulangi kemaksiatan. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua, poin yang kedua, jika tidurmu itu kamu jadikan sebagai media berzikir, artinya sebelum tidur tadi itu ya baca ayat kursi, baca doa, dan baca al-ikhlas, dan juga qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, maka jaminannya kata Imam Ghazali, urija biruhi ila arsy wa kutiba musallian ila ayastaiqidha, maka sepanjang tidur itu ruhmu akan diangkat ke arsy oleh Allah dan akan dicatat sebagai orang yang sedang melakukan sholat. Di selama tidur kita ya berarti melakukan sholat jika etika ini dipakai. Terus poin yang ketiga, usahakan dalam sehari semalam kata Imam Ghazali, jangan sampai tidur aktsar min samani sa'atin, lebih dari 8 jam. Kenapa? Karena di sini contohnya kalau usia manusia itu 60 tahun, ya 60 tahun saja, maka ketika tidur sehari semalam 8 jam saja, itu sudah akan membuang 20 tahun usia untuk tidur kalau 60 tahun. Dan itu wahwa thulutsu umrika, itu adalah merupakan sepertiga dari umurmu yang 60 tahun. Jadi usahakan jangan tidur lebih dari 8 jam. Dan jangan gemar untuk tidur, kecuali memang kamu sudah tidak bisa beraktivitas yang baik, maka fanaumika salamatan liddinika. Tidurmu itu adalah satu-satunya solusi keselamatan di dalam agamamu, daripada tidak tidur hanya berbuat maksiat. Itu saja. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammaluh wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa hayatan thayyibah wa dzurriyyatan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa qalbin la yahsha'u wa du'ain la yusma'u. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.